kasih Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, percaya masih ada Yesus dalam hidup kita. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Terima kasih Yesus. saat air mata Kami percaya Engkau sahabat yang setia di dalam kehidupan kami. Masih ada Tuhan bagiku, penolong. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tetap mengasihi hidup kami. Engkau tetap peduli dengan hidup kami Tuhan. Berkati kami sekarang dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini yaitu menang menghadapi keputusasaan. Menang menghadapi keputusasaan. Kita baca ayatnya dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung,kan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita lihat di sini bahwa ada seorang rasul yang sangat terkenal bernama Rasul Paulus. Dia pun sempat mengalami yang namanya keputusasaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mengalami begitu beban yang berat. Dia mengalami satu beban, pergumulan, pelayanan yang begitu berat yang dia alami pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita sebagai manusia, kita kadangkala kita bisa mengalami yang namanya keputusasaan. Kita bisa mengalami sebagai manusia, yaitu kita bisa putus asa. Nah, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa menang menghadapi yang namanya keputusasaan. Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan Bapak. Yang pertama, untuk kita bisa menang menghadapi keputusasaan, yaitu yang pertama kita harus bangkit dari keputusasaan. Bapak Ibu sekalian Tuhan,
Jangan biarkan keputusasaan menguasai hidup kita. Jangan biarkan keputusasaan justru membuat hati kita tuh menjadi tawar. Bapak Ibu, sekali saya katakan, jangan biarkan keputusasaan membuat hati kita tuh menjadi tawar. Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika kita tawar hati Bapak Ibu, ketika kita sedang mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa sulit dalam hidup kita, Alkitab berkata, kecil kekuatan kita. Artinya apa? Kita tidak punya kekuatan. Untuk itu kita harus jangan biarkan keputusasa itu menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Nah, kita harus bangkit Bapak Ibu, bangkit dari yang namanya keputusasaan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bangkit dari keputusasaan? Supaya kita mengalami dan melihat penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita. Kenapa kita harus bangkit dari keputusasaan? Supaya kita mengalami, melihat penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, orang yang putus asa terus menerus, dia tidak akan bisa melihat bagaimana janji Allah itu digenapi dalam hidupnya. Bapak Ibu Tuhan, kita pun bisa melihat orang yang nggak mengenal Tuhan, Bapak Ibu, ketika dia bangkit, ya, ketika dia bangkit dari putus asanya, kita lihat bagaimana banyak orang yang bisa berhasil dalam hidupnya. Contohnya Bapak Ibu, ada seorang yang sangat terkenal di zaman era sekarang ini. Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya Jack Ma, Bapak Ibu. Jack Ma itu latar belakang hidupnya orang yang banyak mengalami yang namanya penolakan, kegagalan. Dia ingin kuliah Bapak Ibu di salah satu universitas yang terkenal, dia ditolak, dia gagal. Dia ingin bekerja Bapak Ibu, tapi dari orang-orang yang lain ngelamar diterima, dia sendiri yang ditolak. Kemudian dia ingin jadi seorang polisi. Dari semua teman-teman yang mendaftar ingin jadi polisi, ternyata hanya dia sendiri yang ditolak. Dia begitu banyak mengalami penolakan. Secara manusia Bapak Ibu, dia bisa putus asa. Tetapi dia tidak mau biarkan putus asa itu menguasai hidupnya. Dia bangkit. Kita lihat Bapak Ibu, ternyata Jack Ma jadi orang yang sukses dan berhasil dalam hidupnya. Apalagi kita punya Tuhan Bapak Ibu, yang telah berjanji di dalam firman-Nya. Untuk itu, kenapa kita harus bangkit dari keputusasaan? Supaya kita bisa mengalami dan melihat penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Saya percaya Tuhan yang berjanji ada Tuhan yang setia adanya. Dia pasti menggenapi janjinya atas hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi kita mau bangkit dari apa? Bangkit dari yang namanya keputusasaan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang menghadapi keputusasaan? Yang kedua, menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Bapak Ibu, menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Ayat 9 tadi dikatakan dalam 2 Korintus 1 berkata begini, bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman mati, tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus berkata, semua yang dialami mengajar kepada dia untuk apa? Untuk tidak lagi menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Di mana kadang-kadang kita merasa diri kita mampu, diri kita kuat,
diri kita hebat Bapak Ibu. Jadi Paulus ingatkan bahwa melalui peristiwa yang dia alami, melalui beban berat yang dia alami, dia diajar untuk tidak lagi apa? Menaruh kepercayaannya pada diri sendiri. Di mana kadang-kala kita merasa diri kita sanggup melakukannya. Mari Bapak Ibu Tuhan, biar kita mau menaruh kepercayaan kuat hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita, ataupun pengalaman kita. Kemudian kita juga diajar untuk percaya bahwa hal-hal yang kita alami itu dapat mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Tuhan, untuk kita bisa menang menghadapi keputusan, yang kedua kita menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Kita diajar apa? Untuk percaya bahwa hal yang kita alami dapat mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mengerti. Tuhan izinkan berbagai macam kesulitan datang menimpa hidup kita. Tapi Bapak Ibu saya Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita diajar dalam kita menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan untuk percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang mustahil. Situasi yang seperti tidak mungkin. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, kita lihat hari-hari ini situasi COVID-19 ini, ya, kalau kita cermati Bapak Ibu, kita bisa tambah takut Bapak Ibu. Belum lagi begitu banyak varian-varian baru yang muncul. Entah ada varian A, varian B, varian C, varian yang apa? Yang muncul bisa menakutkan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, bahkan kalau kita mendengar seorang dokter ahli paru-paru pernah ngomong Bapak Ibu, virusnya itu bisa menular ke orang dalam waktu yang sangat cepat. Hitungan detik Bapak Ibu. Makanya dia katakan, jangan sekali-sekali buka masker kalau nggak kepepet. Mesti pakai masker, bahkan double masker dia bilang. Sampai begitu Bapak Ibu. Kalau kita lihat situasi seperti ini, rasanya mustahil ya. Ya, corona ini bisa dikalahkan gitu. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup mengalahkan corona Bapak Ibu. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa tolong kita Bapak Ibu. Yang penting dalam kita menghadapi situasi seperti ini, kita tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Bapak Ibu, kita hari ini pun bisa ibadah, bukan berarti kita ingin sok-sokan gitu, tidak Bapak Ibu. Kita konsultasi dulu Bapak Ibu. Kita konsultasi kepada pihak gedung, kita tanya ini zonanya apa. Pihak gedung berkata ini zonanya zona kuning. Lalu kita bilang, tidak cukup, kita mesti konsultasi kembali dengan apa? Ketua gugus COVID, Satgas COVID di wilayah ini, karena dia punya wewenang. Kita tanya Bapak Ibu, dan dia berkata, yang lebih aneh jawabannya, ini daerah hijau. Kita tambah bingung Bapak Ibu. Ini ternyata daerah hijau. Jadi kata dia, nggak apa-apa Pak, kalau mau kebaktian aja silakan. Tapi dengan catatan, sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang diteruskan oleh Bapak Dirjen Bimas Kristen, kita hanya boleh ibadah maksimal 1 jam. Protokol kesehatan ketat, dan yang hadir tidak boleh lebih dari 25-30%. Dikatakan.
Itu ada surat edaran nih Bapak Ibu. Nah, jadi itu bagian yang kita lakukan. Bagian Tuhan adalah Dia melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan. Itulah yang kita harus percayai. Di mana kita harus menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menang menghadapi keputusasaan? Yang ketiga, memahami rancangan-rancangan Tuhan. Kita diajak untuk memahami tentang rancangan-rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan buat hidup kita Bapak Ibu? Coba kita baca ayat yang terkenal Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29:11. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini konteksnya buat orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu. Mereka hidup di dalam pembuangan, masa sulit yang mereka alami. Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata Tuhan, aku tahu rancangan apa mengenai kamu. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya Bapak Ibu, ayat ini pun bukannya berlaku buat orang Israel pada waktu itu, tapi ayat ini pun berlaku bagi hidup kita yang hidup di zaman sekarang ini, di mana kita harus memahami rancangan-rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan buat hidup kita, tapi dia memberikan kepada kita rancangan-rancangan apa? Yaitu damai sejahtera buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kedua, rancangan kita sering tidak sesuai dengan rancangannya. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kita baca Yesaya 55 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa rancangan kita ini sudah baik, ya. Tetapi apa yang kita anggap baik belum tentu baik buat Tuhan, Bapak Ibu. Kita sudah merancangkan rancangan yang indah-indah dalam hidup kita, tetapi apa yang indah menurut kita belum tentu indah di mata Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak sesuai dengan rancangannya. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita memasuki masa-masa sulit, mungkin kegagalan, mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita menghadapi masa-masa sulit seperti bangsa Israel di padang gurun. Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu terjadi supaya Bapak Ibu, supaya kita hidup masuk apa? Dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita, Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami. Untuk itu jangan biarkan sekali lagi kita putus asa. Kita percaya kita bisa menang menghadapi keputusasaan apa? Kalau kita memahami tentang rancangan-rancangan Tuhan buat hidup kita, Bapak Ibu. Seringkali kita memaksakan keinginan kita, kehendak kita. Tapi ternyata keinginan kita, kehendak kita tidak sesuai dengan rancangannya. Maka Tuhan tidak izinkan itu terjadi buat hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, biar kita memahami rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menang menghadapi keputusasaan, yang pertama Tuhan ingin supaya kita bangkit dari keputusasaan. Kenapa? Supaya kita bisa melihat penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita bisa menang menghadapi keputusasaan, kita harus menaruh kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Yang ketiga, kita memahami
rancangan Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Bapak Ibu, mari kita siapkan roti atau hosti dan anggur di tangan kita. Kita buka. Haleluya. Mari kita angkat hosti tangan kanan kita. Tuhan, sebentar kami akan menerima hosti lambang daripada tubuh-Mu Tuhan yang hancur buat kami. Dan sebentar kami akan minum cawan anggur lambang daripada darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Berkati hosti anggur yang kami akan makan dan minum. Biar kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan kami percaya bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Bahkan Engkau bisa menolong keadaan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini. Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami akan terima ini semua. Kami akan terima hosti lambang daripada tubuh Kristus yang sudah terpecah dan anggur lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah. Amin. Mari angkat terus Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur, atasnya Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persesuaian dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita terima dengan hati bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. mari katakan kembali haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan Tuhan. Berikan glory, Berikan glory, berikan hormat, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. beri pujian, Beri pujian bagi anak domba. beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah namanya. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Adakah di hadapan Bapak Ibu mau didoakan? Bagi Bapak Ibu yang didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Baik ada di tempat ini maupun ada di rumah, Bapak Ibu bisa angkat tangan. Kita percaya Tuhan hadir. Amin. Dia adalah Allah yang maha hadir. Amin. Nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir Tuhan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. katakan kemenangan. Kemenangan Amin. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Sementara kami nyanyi lagu ini Tuhan, hadir di sini. kami berdoa untuk setiap tanah diangkat. Ku rasakan Dalam nama Yesus. kuasa Kau yang jamah kami tak Tuhan, terbatas. baik ada di tempat ini Ku yakin pun ada di rumah. Kau Dalam nama nyata Yesus, di sini. jamah kami Roh Kudus, jamah setiap jemaatmu Tuhan, sekali baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Jamah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan dari Tuhan, kami terima kemenangan dari Tuhan, kami terima jalan keluar dari Tuhan, dan kami terima kesembuhan dari Tuhan. Makasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, lindungi jemaat ini dari apapun yang tidak kami inginkan, secara khusus dari virus corona dan virus apapun Tuhan. Dan kami semua aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, rumah tangga, seluruh anak mereka Tuhan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu Bapa, dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami bisa terima
pertolongan, Amin. kemenangan, Amin. jalan keluar, Amin. kesembuhan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, kami bisa berdoa, kami bersyukur. Musim akan selalu Bapa, dalam nama Yesus, ganti. kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Sementara kami menyanyikan lagu ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Akan berubah. Mereka adalah milik Tuhan, sampai kepunyaan Tuhan. selamanya. Berkati sekali seluruh jemaat GB Gerapena Tuhan, dalam usaha mereka, dagangan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, maupun dalam studi anak mereka Tuhan. Berkat-Mu ada buat mereka Tuhan. Sekali lagi lindungi kami dalam melakukan aktivitas hidup kami setiap hari Tuhan. Kami butuh perlindungan Tuhan. Kami perlu Tuhan menolong hidup kami. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa kami, negara kami Indonesia, dalam memerangi COVID-19. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong negara kami. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati seluruh bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan pasti tolong bangsa kami. Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati kota Jakarta, di mana kami ada tinggal di dalamnya. Kami memberkati Tuhan pemerintahan negara kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong sebentar kami akan pulang. Tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, terima kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan.